kita ini ditetapkan mendapatkan apa yang disebut dengan wazifatul insan, tugas manusia. Ya, tugas kita apa sih di dunia ini? Tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita bukan nyari duit. Tugas kita bukan kejar-kejar gelar akademis. Tugas kita bukan berebut menjadi presiden, ya. Tugas kita bukan jadi orang ganteng, jadi wanita cantik, bukan. Itu bukan tugas kita. Tugas kita beribadah, ya. Tapi itu bukan berarti tidak penting menjaga kesehatan, tidak penting menjaga kerapihan, ya kan? Karena apa? Karena kalau semua tadi itu dilakukan dalam kerangka ibadah, jadilah dia dalam rangka menjalankan tugas yang Allah tetapkan kepada manusia. Dan dalam hal ini Allah Ta'ala abadikan ayatnya di surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, ya. Ya, ini dua ini yang paling penting. Nah, yang pertama soal penciptaan manusia, Allah Ta'ala menciptakan kita dengan dua kondisi. Kondisi pertama, kita ini ditetapkan mendapatkan apa yang disebut dengan wazifatul insan, tugas manusia. Ya, tugas kita apa sih di dunia ini? Tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita bukan nyari duit. Tugas kita bukan kejar-kejar gelar akademis. Tugas kita bukan berebut menjadi presiden, ya. Tugas kita bukan jadi orang ganteng, jadi wanita cantik, bukan. Itu bukan tugas kita. Tugas kita beribadah, ya. Tapi itu bukan berarti tidak penting menjaga kesehatan, tidak penting menjaga kerapihan, ya kan? Karena apa? Karena kalau semua tadi itu dilakukan dalam kerangka ibadah, jadilah dia dalam rangka menjalankan tugas yang Allah tetapkan kepada manusia. Dan dalam hal ini Allah Ta'ala abadikan ayatnya di surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, ya. Dan di sini hanya dua makhluk yang disebut, jin dan manusia. Selain jin dan manusia, semua yang kita lihat di sekitar kita ini, baik itu langit, bumi, gunung, ya, tanah, air, laut, udara, ya, gas, kemudian hewan-hewanan, tumbuh-tumbuhan, semua itu diciptakan oleh Allah tidak dengan kewajiban beribadah kepada Allah, tapi semua itu diciptakan Allah untuk tunduk kepada Allah Ta'ala, tau'an au karhan, baik dengan suka maupun terpaksa, ya. Bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa semua itu ditundukkan oleh Allah Ta'ala untuk kepentingan kita manusia, ya. Jadi semua yang kita saksikan ini Allah Ta'ala ciptakan untuk berkhidmat kepada kita. Kita yang bisa memanfaatkannya, kita yang boleh menggunakannya untuk kepentingan kemaslahatan kita. Nah, adapun jin dan manusia, karena mereka dapat tugas beribadah kepada Allah Ta'ala, maka jin dan manusia sajalah yang mendapatkan apa yang disebut dengan freedom of choice, kebebasan untuk memilih, ya. Memilih apa? Memilih untuk ibadah kepada Allah semata, atau ibadah kepada selain Allah, atau ibadah kepada Allah tapi bersamaan dengan selain Allah. Jadi ada tiga opsi, ya. Sebenarnya opsinya cuma dua, tetapi yang kedua opsinya ada di belah dua lagi. Jadi opsi yang pertama adalah seseorang beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, penuh dengan kemurnian ketaatan. Berarti dia muslim, berarti dia mukmin, berarti dia muttaqin. Dan kita berharap menjadi yang seperti ini. Sedangkan kelompok yang kedua terbelah jadi dua lagi. Mereka-mereka yang beribadah kepada Allah tapi bersamaan beribadah kepada selain Allah, yang berarti mempersekutukan Allah. Makanya mereka disebut musyrik, kaum musyrik, ya. Dan kita yang mengaku beriman harus waspada, jangan sampai kita merasa diri kita muslim, mukhlis, muttaqin, tapi ternyata masuk musyrik. Karena apa? Karena diam-diam ada sesuatu selain Allah yang kita ibadahi,
bersama dengan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang kedua dari kelompok kedua yang juga tertolak ibadahnya oleh Allah taala, yaitu mereka-mereka yang beribadah kepada selain Allah, berarti kafir. Ya. Jadi kalau enggak muslim, mukmin, muttaqin, kalau enggak musyrik, kalau enggak kafir. Ya. Nah, dua ini yang belakang ini, musyrik, kafir ini dua-duanya tertolak, ya. Nah, kita diciptakan oleh Allah sedemikian rupa dengan kesadaran punya tugas beribadah, tapi pada sisi lain kita diberi kebebasan sepenuhnya untuk pilih yang A, yang B maupun yang C, ya. Di antaranya di surat Al-Kahfi Allah Ta'ala berfirman, ayatnya 30-an, ya. Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah, kebenaran itu datang dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin beriman, silahkan dia beriman. Barang siapa yang ingin kafir, biarkan dia kafir. Jadi artinya memilih mau jalan imankah, jalan kafirkah, itu sepenuhnya hak memilihnya ada di kita. Ya, bebas kita memilih. Silahkan. Mau pilih jalan iman silahkan, pilih jalan kafir silahkan. Yang nggak bebas adalah menghadapi akibatnya. Jadi nggak ada orang memilih jalan iman dengan penuh kesungguhan, lalu dia mengatakan, gue nggak butuh surga, nggak apa-apa deh gue masuk neraka asalkan Allah terima ibadah gue. Nggak bisa begitu. Kalau memang dia beriman dengan penuh kesungguhan, Allah akan merahmati dia dan Allah akan memberikan dia tempat di akhirat, yaitu jannah. Itu janjinya begitu. Ya, jadi sebab akibatnya seperti itu. Jadi adalah keterlaluan kalau orang milih jalan iman tapi merasa nggak perlu dengan surga, nggak perlu dengan rahmat Allah. Itu keterlaluan. Walaupun yang lebih keterlaluan lagi, milih jalan kafir sambil berharap masuk surga, itu lebih keterlaluan lagi. Gitu. Ya. Nah, jadi yang nggak bisa tuh akibatnya. Kalau akibatnya itu sudah sunatullah, udah hukumnya begitu. Ya, pilih jalan iman ya surga, rahmat Allah. Pilih jalan kufur ya neraka, murka Allah, begitu. Ya, nggak ada pilihan lain. Gitu. Nah, itu tugas manusia. Ya, jadi kita harus selalu ingat, Pak, dan kita harus senantiasa menyesuaikan semua kegiatan kita dengan ibadah itu. Ya, jadi pastikan kita hadir ke majelis ilmu untuk ibadah. Pastikan kita sholat untuk ibadah. Ya, karena ada juga orang sholat bukan untuk ibadah kan? Misalnya untuk apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yuraun. Apa yuraun? Ya, biar dilihat orang, biar dipuji orang, ya kan? Biasanya calon mantu gitu, ya rajin sholat di depan calon mertua, gitu. Biar calon mertua makin yakin, wah calon mantu gue soleh banget nih, nah gitu. Nah, di depan calon mertua dia nggak sholat. Nah, jadi majelis ilmu kita ibadah, sholat kita ibadah. Ya, bahkan yang seolah-olah tidak terkait dengan ibadah mahdoh, ibadah ritual seremonial, harus kita kaitkan dengan kerangka ibadah. Ya, dan ini yang seringkali sebagian saudara-saudara kita mengalami disorientasi. Contoh yang paling sederhana, nggak sedikit orang tua, ya, yang ketika pertama kali menikahkan anak pertama dinikahkan, lalu kemudian kerangka ibadah tuh nggak diingat. Lalu pingin punya tamu sebanyak-banyaknya, biar angpaunya banyak, ya kan? Nah, akhirnya acara yang paling murah meriah di mana? Ya di rumah diadakannya, bukan di gedung, nggak perlu sewa kan? Kalau di rumah kan bisa sampai kapan aja. Udah gitu dia ngundangnya untuk resepsinya mulai dari zuhur, bahkan dari jam 11 sampai jam 11 malam, gitu. Nah, selama itu, ya kan? Khususnya pengantin itu biasanya sholatnya lewat terus tuh, gitu. Nah, kemudian nanti baru udah selesai bubar tamu semua, udah jamak lengkap gitu, ya kan? Bukan jamak takhir isya dan maghrib, tidak, tapi jamak lengkap gitu, zuhur, asar, maghrib, isya, gitu. Itu dia kira biasa-biasa saja, itu nggak ada problem. Itu problem besar, ya. Karena kan biasanya terutama yang perempuan, ya, apalagi memang karena belum ngerti tentang ibadah, ya kan? Kemudian ya ke salon, ya kan, rambutnya mahal itu ngurus rambutnya, ya kan?
Wah, kalau misalnya dia pergi wudhu, ya kan, acak-acakan rambutnya, gitu. Padahal panglingenya diharapkan sampai larut malam, sampai tamu pulang, gitu. Itu kadang-kadang begitu. Jadi ibadah tuh seperti hari itu bisa agak cuti dikit, gitu. Nggak sih, nggak cuti, kita tetap kok sholat 4-5 waktu, cuma yang 4 kita satuin, nah, gitu. Atau misalnya keluarga mengadakan acara rihlah, tamasya, ya kan, perjalanan lewat darat dari Jakarta pergi rihlah ke Jogja, gitu. Nah di perjalanan tuh nggak dipikirin tuh nanti berhenti sholat di mana, nggak dipikirkan. Nanti pokoknya ya udah sampai di tujuan, nantilah hanya kita namanya safar, ya kan, boleh dijamak. Nah tapi jamak lengkap gitu, bukan jamak yang sesuai syariat, gitu, ya kan? Itu masih mending. Ada yang bahkan ya karena kita lagi dalam perjalanan nggak apa-apa lah kita nggak sholat, Allah juga maha pengampun, maha penyayang, nah gitu, ya. Jadi beribadah itu tidak dipahami sebagai tugas utama. Nah kita ini harus senantiasa ingat bahwa tugas kita hadir ke dunia ini adalah menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, penuh kesungguhan, penuh kemurnian ketaatan kepada Allah semata, ya. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, Allah Ta'ala menciptakan kita manusia dengan apa yang disebut risalatul insan. Kalau tadi wazifatul insan, tugas manusia, sekarang ada misi manusia. Kita manusia ini diciptakan Allah, dihadirkan ke dunia ini, ya, itu dengan misi. Dan misi itu diabadikan di surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni langit, yaitu para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi, ya. Nah jadi sebagai khalifah ini misi kita, Pak. Kalau tadi ibadah itu tugas kita ibadah. Tapi misi kita hadir ke dunia ini oleh Allah ditetapkan sebagai khalifah. Apa arti khalifah? Khalifah artinya wakil, pengganti. Khalifahnya siapa? Wakilnya siapa? Khalifatullah fil ard. Kita ini manusia adalah wakil Allah di muka bumi. Ya, artinya apa? Kalau kita sadar misi, Pak, tidak ada kegiatan yang kita kerjakan, tidak ada proyek yang kita bangun, tidak ada peradaban yang kita ciptakan, kecuali kita senantiasa ingat akan pihak yang kita wakili, ya. Karena yang namanya jadi khalifah ini ada 2 kegiatan utama yang harus dikerjakan. Yang pertama namanya imaratul ard. Imaratu artinya memakmurkan. Al-ard itu bumi atau memakmurkan dunia ini. Nah kalau dia khalifah yang sadar sebagai khalifatullah fil ard, dia akan memakmurkan dunia ini menurut ketentuan hukum, peraturan, regulasi, prosedur-prosedur yang datang dari Allah Ta'ala. Terus yang kedua, setelah dia melakukan pemakmuran dunia ini, dia mengerjakan riayatul ard, pemeliharaan hasil yang dia makmurkan tadi, ya. Dan lagi-lagi dia memeliharanya menurut regulasi, ketentuan, hukum, peraturan, dan prosedur dari Allah Ta'ala. Dan jika itu dia lakukan dengan konsisten, maka dia disebut khalifah yang amanah, ya. Khalifah yang amanah, ya. Dan kita masing-masing harus menjadi khalifatullah fil ard dalam kerangka atau dalam ruang lingkup otoritas yang kita masing-masing miliki. Ingat, Nabi Muhammad SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas pihak yang dia pimpin, ya. Jadi kita masing-masing setidak-tidaknya adalah pemimpin di keluarga kita, kan, anak istri kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di depan Allah nanti tentang bagaimana kelakuan anak istri kita, begitu. Nah maka setidak-tidaknya dalam lingkup keluarga yang kita pimpin itulah hukum, peraturan, regulasi, ketentuan serta prosedur yang datang dari Allah kita tegakkan di situ, ya. Dan kita tidak punya kewajiban lebih daripada itu. Lebih daripada itu sifatnya afdoliyat, ya, tambahan. Tetapi yang jelas fardu ain itu adalah qu anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Nggak ada ayatnya, nggak berbunyi peliharalah diri-diri kalian, keluarga-keluarga kalian, masyarakat-masyarakat kalian, nggak ada. Sebatas keluarga saja,
Kenapa? Karena masyarakat ini seperti bangunan besar, Pak. Yang bangunan besar itu terdiri dari elemen unsur terkecilnya batu bata. Begitu. Nah, batu bata itulah keluarga. Jadi masing-masing kita itu harus menyumbangkan batu bata yang terbaik kepada bangunan masyarakat ini. Yaitu konsepnya Islam seperti itu. Nggak bisa dibalik. Nggak bisa nunggu punya pemimpin yang baik dulu baru kita bisa bangun masyarakat yang baik. Tidak. Gitu. Kita berlomba-lomba menyumbangkan keluarga yang baik bagi masyarakat. Begitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, adapun khalifah atau manusia yang tidak sadar misinya sebagai khalifatullah fil ard, dia akan memakmurkan dunia juga, dia akan memelihara hasil pemakmurannya, tetapi tidak dengan aturan hukum dan regulasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia campakkan hukum Allah, dia campakkan peraturan Allah, ya. Nah, khalifah seperti ini namanya khalifah juga, tetapi khalifah yang khianat. Begitu. Dan cilakanya kita hari ini sedang ditakdirkan Allah hidup di bawah kepemimpinan khalifah-khalifah khianat. Itu celakanya, ya. Jadi dunia hari ini tidak sedang dipimpin umat Islam. Kan umat Islam asumsinya adalah umat yang ngerti posisinya sebagai khalifatullah fil ard. Ya. Bukan umat Islam yang lagi memimpin dunia sekarang. Yang memimpin dunia hari ini Barat, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Masyarakat yang di dalam surat Al-Fatihah Yahudi disebut Al-Maghdubi alaihim, Nasrani disebut Ad-Dhalin. Ya, Al-Maghdubi alaihim artinya apa? Yang dimurkai Allah, Yahudi. Ya. Sedangkan Ad-Dhalin artinya apa? Yang tersesat, yaitu Nasrani. Ya. Nah, jadi hari ini dunia Allah izinkan sedang dipimpin oleh khalifah-khalifah khianat yang tidak peduli dengan hukum Allah, peraturan Allah, ketentuan Allah, prosedur yang datang dari Allah Ta'ala. Mereka mengelola dunia ini, mengembangkan dunia ini, memakmurkan dunia ini seenak maunya mereka. Begitu. Dan karenanya terjadilah badai fitnah sekarang ini, melanda dunia. Terjadilah kita hidup dalam kegelapan sekarang ini, Pak. Ya. Dan ini kita nggak bisa salahkan siapa-siapa, apalagi sampai menyalahkan Allah Ta'ala. Tidak. Karena Allah sudah terangkan kepada kita bahwa sepanjang sejarah Bani Adam kadang-kadang Allah milih khalifah amanah yang mengelola dunia ini, kadang-kadang Allah pilih khalifah khianat yang memimpin dunia ini. Ya, itu hak Allah sepenuhnya. Allah sudah nyatakan dalam surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah wahai Allah pemilik segenap kerajaan, kekuasaan, Engkau berikan kerajaan kekuasaan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kerajaan kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Begitu juga di surat Ali Imran ayat 140. Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia. Ada gilirannya umat Islam berjaya, meraih kemenangan, diizinkan memimpin dunia ini, memimpin umat manusia secara umum. Tapi ada waktunya Allah Ta'ala mengizinkan kaum kafir seperti sekarang. Makanya saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan bahwa kita sekarang sedang hidup di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ya, babak di mana umat Islam babak belur, ya. Karena yang mimpin adalah kaum kafir. Dan ini bukan salah Allah tentunya. Allah sudah bilang kok bahwa Allah punya hak untuk memilih-milih, ya, menggilirkan siapa yang berjaya, siapa yang kalah, gitu kan? Itu hak Allah. Nah, bahwa kita, saya, Anda, ibu-ibu di belakang, ya kan, sedang digilir sama Allah mengalami kekalahan, yaitu rezeki kita sekarang. Ya, ini rezeki. Saya bilang rezeki. Kenapa? Karena ada kaidah fikihnya. Kaidah fikihnya berbunyi al-ajru hasabil masyaqqah, ya. Pahala yang bakal diterima seseorang berbanding lurus dengan kesulitan yang dia hadapi. Jadi makin sulit hidup kita tapi kita bisa bersabar dan istiqomah, makin besar pahala kita. Tapi kalau hidup kita aman, tenang, kita sedang berjaya gitu kan, sehingga ujian kita, tantangan kita nggak berat gitu ya, ya pahala ada tapi nggak sebanyak pahala orang yang menghadapi kesulitan, Pak. Ya, makanya orang beriman itu senantiasa dalam kebaikan. Dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min,
Orang beriman itu ajaib, menakjubkan orang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusan orang beriman selalu dalam kebaikan. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan yang demikian itu enggak bisa dinikmati kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Orang beriman itu apabila mendapatkan karunia, kesenangan, kenikmatan, ya kelapangan, dia bersyukur. Bersyukur itu baik bagi dia. Wa inna sabathu darra sabara fakana khairal lahu. Sebaliknya kalau dia sedang mengalami mudarat, nestapa, duka, lara, kesedihan, kesempitan, dia bersabar dan bersabar itu baik bagi dia. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hari ini Allah Ta'ala menguji kita dengan ujian yang sangat berat, yaitu Allah tidak mengizinkan kita kaum beriman yang menjadi khalifah fil ard, yang memimpin umat manusia. Tetapi justru Allah sedang izinkan kaum kafir, Yahudi, Nasrani yang memimpin umat manusia, dan khususnya Yahudi, ya, yang berakibat kepada apa? Kita sekarang melihat betapa kacaunya dunia ini dikelola oleh mereka. Ya, bayangkan mereka sudah sampai berani mengambil alih apa yang menjadi urusan Allah seolah-olah itu menjadi urusan manusia. Ya, contohnya apa? Contohnya hari ini di Barat, ya, di negara-negara Barat tertentu, ya, itu sudah ada yang namanya perlindungan hukum terhadap eksistensi komunitas alfabet. Tahu komunitas alfabet? Itu memang istilahnya di Barat begitu, the alphabet community. Maksudnya LGBTQI+. Ya, karena hurufnya makin lama makin banyak. Kalau kita di Indonesia tahunya baru 4 huruf ya Pak ya, LGBT. Kalau di sana sudah LGBTQI+, bahkan macam-macam gitu. Makanya kalau ada di antara kita mau ganti warga negara menjadi warga negara Amerika misalnya, ya, kan harus ngisi formulir tuh. Nah, ngisi formulir ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, ya kan, asal negara gitu kan. Yang paling sulit bagi kita adalah ngisi jenis kelamin. Itu paling sulit. Karena di sana pilihan jenis kelamin bukan laki perempuan, tidak, tapi belasan, pilihannya belasan. Banyak macamnya. Laki, perempuan, seperempat laki, setengah laki, ya kan, 3/4 laki, ya kan, seperempat perempuan, setengah perempuan, 3/4 perempuan, ya kan, bahkan transgender. Transgender tahu kan? Transgender itu artinya mutasi kelamin. Ya, mutasi kelamin. Jadi lahir sebagai laki-laki, jelas punya anu gitu ya. Terus pada usia tertentu dia merasa, wah, gue nggak cocok jadi laki, gue kayaknya lebih cocok jadi perempuan. Dia tinggal ngomong sama orang tuanya. Orang tuanya wajib membawa dia ke dokter. Untuk apa? Ya untuk operasi kelamin. Begitu ya. Ini sekarang sudah seperti itu di Amerika, di beberapa negara Eropa yang sudah mengeluarkan undang-undang perlindungan hukum kepada kelompok masyarakat LGBTQI+ ini. Begitu ya. Nah, ini kan urusannya sudah urusan Allah kan? Kan Allah sendiri yang mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Hai manusia sekalian, sungguh kami telah ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, jadi jelas bahwa Bani Adam ini binary. Binary itu artinya cuma ada 2 kemungkinan. Kalau nggak laki ya perempuan. Kalau bukan perempuan ya laki. Kalau bukan laki ya perempuan. Begitu. Nggak ada pilihan ketiga, pilihan keempat, nggak ada. Apalagi pilihan belasan, nggak ada. Tapi sekarang di masyarakat Barat, karena mereka bukan khalifah-khalifah yang amanah, ya, maka aturan Allah, ketentuan Allah itu dicampakkan, dan mereka bikin aturan sendiri. Aturannya itu adalah seseorang itu bergender, berjenis kelamin sesuai dengan apa yang dia inginkan, gitu. Ya. Nah, celakanya, dan ini sudah terjadi dan sudah mulai menimbulkan keresahan di masyarakat mereka sendiri. Contoh ya, negara bagian di Amerika yang sudah jelas-jelas melindungi LGBT itu adalah California. California ini negara bagian yang banyak orang kayanya, karena di situ banyak bintang film, banyak penyanyi, banyak artis ya. Hollywood juga adanya di situ, begitu ya. Nah, jadi di salah satu SMA di California ya, itu ada sekolah SMA yang pro LGBT. Jadi pelajarnya ya silahkan mau mengaku jenis kelaminnya apa, silahkan. Nah, jadi ceritanya ada seorang pelajar laki-laki ya, dia kemudian memilih untuk mengaku sebagai perempuan yang diistilahkan dengan trans girl ya. Jadi dia alih kelamin menjadi perempuan. Tapi dia tidak dioperasi. Jadi artinya dia cuman
mengaku perempuan lalu berpenampilan pakaian perempuan ya kan, dan maunya diperlakukan sebagai perempuan, dan dia marah kalau diperlakukan sebagai laki-laki. Nah, sudah barang tentu dia pun menuntut kalau pergi ke toilet, toilet siapa? Toilet perempuan. Nah, suatu hari dia masuk ke toilet perempuan. Nah, di dalam toilet perempuan dia lihat perempuan beneran. Dia laki-laki, ya kan? Kelelakiannya bangkit. Akhirnya dia perkosa. Ya kan? Dia perkosa ini perempuan ini di toilet sekolah. Nah, perempuan yang diperkosa ini ngadu ke kepala sekolah. Kepala sekolahnya pro LGBT, ngebelain si trans girl. Dia ngadu ke ayahnya. Ayahnya bawa ke pengadilan. Sampai di pengadilan hakimnya pro LGBT, yang dibela trans girlnya. Gitu. Ya. Nah, ini kacau, Pak. Ya. Ya silahkan aja mereka makan tuh terus gitu, bisikan-bisikan setan dijadikan aturan main. Ya. Makanya kita umat Islam kalau ingin selamat, kita harus benar-benar memastikan diri kita ini menjadi khalifatullah fil ard, khalifah yang amanah ya. Dan itu berarti apa? Kita harus akrab dengan hukum Allah, peraturan Allah, regulasi Allah. Jangan kita menjadi cuek, tidak peduli dengan hukum Allah, dan kadang-kadang lebih peduli dengan hukum bikinan manusia yang pada hakikatnya pasti penuh dengan kekacauan. Ya, termasuk di negeri ini. Kan aneh. Kita dulu berdarah-darah, Pak, sambil teriak takbir mengusir penjajah kafir, baik kafir Inggris, Portugis, Belanda maupun Jepang, ya kan? Tapi setelah kafir-kafirnya terusir, ya kan, hukum kafirnya diawetkan di sini, iya kan? Coba mahasiswa-mahasiswa hukum, coba ditanya, mereka belajar hukum apa? Hukum Belanda kan? Hukum Belanda di sini. Gitu. Nah, jadi artinya apa? Kita masyarakat Muslim tapi nggak ngerti hukum Islam, nggak ngerti hukum Allah Taala. Ya padahal kita harusnya sadar sebagai khalifatullah fil ard, dan tidak mungkin kita menjadi khalifah yang amanah kecuali kita kenal dengan hukum-hukum Allah itu. Makanya kita harus akrab dengan peraturan Allah, hukum Allah. Ya termasuk salah satunya kita harus sejak dini mempunyai sikap yang tegas dan jelas terhadap penyimpangan-penyimpangan, apalagi penyimpangan yang ekstrim seperti komunitas alfabet tadi. Ya. Dan kita tidak pernah boleh acuh tak acuh terhadap perkara ini, karena ini perkara sudah menyangkut bagaimana ya berlaku tidaknya nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jelas ya? Baik. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping kita harus mengunyah-ngunyah, mengingat-ingat terus apa sebenarnya maksud Allah menciptakan kita ya dengan tugas ibadah dan misi sebagai khalifah ya. Yang kedua, kita harus senantiasa mengingat what is our final destination. Apa destinasi akhir perjalanan hidup kita? Tujuan akhir perjalanan hidup kita tuh kita mau kemana? Ternyata kita ini tujuan akhirnya adalah alam yang disebut dengan al-akhirah ya, akhirat. Itulah tujuan ya perjalanan kita hidup ya. Jadi tujuan kita bukan dunia, tujuan kita bukan tanah kusir ya kan, itu belum tujuan akhir itu. Ya, kita masih punya banyak terminal yang harus kita lalui. Kalau kita hitung-hitung total ada 13 terminal yang harus kita lalui dalam perjalanan hidup masing-masing kita. Dan tidak ada seorang manusia pun kecuali harus melewati ke-13 terminal itu tanpa kecuali. Ya. Dan kita hari ini baru berada di terminal ketiga, Pak, dari 13 terminal itu. Nah, ini lengkapnya bisa Anda lihat di gambar ini. Terminal yang paling pertama kita mengalami alam ruh, ya. Nanti saya jelaskan. Terminal kedua kita mengalami alam rahim atau alam kandungan di dalam perut ibu kita masing-masing. Terus kita mengalami alam dunia, dan kita sekarang Bapak, Ibu, saya semua kita di sini kita sedang mengalami terminal ketiga, Pak. Terminal tuh halte ya, halte ketiga. Nanti setelah terminal alam dunia ini kita masuk ke alam kubur, terminal keempat. Nah, di dalam alam kubur itu kita menanti datangnya terminal ke-5, yaitu kiamat, kehancuran jagat raya ini. Setelah itu kita menanti datangnya terminal ke-6, yaitu hari kebangkitan. Kita dibangkitkan lagi, dihidupkan kembali, lalu dikumpulkan ke terminal yang berikutnya di padang mahsyar. Kemudian di padang mahsyar kita akan menanti datangnya hisab, ditandai dengan Nabi Muhammad SAW akhirnya mendapat hak dari Allah Ta'ala, diizinkan untuk memberi syafaat yang menandakan hisab dimulai. Nah, kemudian kita akan mengalami hisab, perhitungan amal, dan kemudian masing-masing kita akan menerima rapot masing-masing, yaitu buku penyerahan catatan amal ya. Terus kemudian kita melewati yang namanya mizan, terminal keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terminal mizan ini terminal 11. Mizan itu timbangan ya.
Ada daun timbangan kebaikan kita, pahala-pahala kita, dan ada daun timbangan keburukan kita, dosa-dosa kita. Ya. Kemudian ada telaga. Telaga ini telaganya Nabi Muhammad SAW, isinya air yang jernih yang akan dibagikan oleh Nabi kita kepada setiap pengikutnya yang diakui sebagai pengikutnya, Muslim. Ya. Nah, setelah telaga, kemudian kita harus menyeberangi sirat. Sirat itu titian yang dibentangkan di atas api neraka, ya, yang mana setiap orang yang mengucapkan kalimat tauhid wajib menyeberanginya, ya. Dan ini penyeberangan yang penuh dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena kalau jatuh ya langsung ke neraka. Begitu. Nah, makanya sirat ini kalau mereka yang berhasil menyeberanginya dengan selamat, dia akan masuk ke dalam jannah. Nah, jannah inilah, ya, kediaman kita yang sebenar-benarnya, ya, pulangnya kita yang sebenar-benarnya ke sini. Our home sweet home itu di sini, surga ini, ya kan? Sementara mereka yang tidak berhasil menyeberangi titian, dia akan jatuh dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan kaum muslimin masuk neraka dibagi dua. Ada yang masuk nerakanya selama-lamanya, wa na'udzubillahi min dzalik, dan ada yang masuk nerakanya artinya sampai batas waktu tertentu yang Allah Ta'ala pandang sudah selesai, terbakar habis semua dosanya, maka dia berhak dipindahkan ke dalam surga. Mereka disebut jahannamiyun, ya. Jahannamiyun itu kira-kira mantan narapidana gitu, ya. Mantan narapidana dari neraka dipindahkan ke jannah. Nah, jadi masing-masing ini akan kita lalui, Pak. Kita semua pasti melewatinya. Dan kita semua belum ada yang sampai ke terminal keempat, Pak. Kita masih di terminal ketiga gitu.